Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, sehat semua? Oke, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah, berdoa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan pembelajaran kita pada hari ini dan juga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Berdoa dimulai. Terima kasih. Langsung kita absen ya. Ahmad Fauzan, Ade Muhammad Raihan, Ade Babulika, Aditya Rahman. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 Allahu Akbar. Kita tes ya. Selamat pagi. Pagi, 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 Allahu Akbar. Tangan kurang semangat. Oke. Tahu sih tuh. Ya, lagi sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Kita akan mempelajari tentang kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras, di mana kita diajarkan untuk selalu bekerja keras. Dalam arti apa? Nanti ketika kita sudah lulus sekolah, kita harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga kita. Mungkin nanti kita sudah berkeluarga, kita akan menafkahi istri kita, anak kita, dan mungkin juga kita akan memberi kepada yang lainnya. Nah, fungsinya di sini harus bekerja keras atau apa? Harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi jangan sampai kalian dalam bekerja itu tidak bersungguh-sungguh atau bermalas-malasan. Ini akan merugikan kita semuanya. Kita sebagai umat Islam seharusnya dalam bekerja itu kita harus lebih semangat. Karena apa? Saat kita dengan niatan dalam bekerja itu secara tidak langsung hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya sampai di sini apa yang kalian ketahui tentang bekerja keras? Kerja keras adalah seseorang yang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Oke, ini yaitu menganalisis Quran surat Al-Maidah ayat 48, Az-Zumar ayat 39 dan Quran At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang tahap kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Terus tujuan pembelajaran kedua yaitu menjelaskan manfaat dan hikmah taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga yaitu mengetahui hukum bacaan tajwid di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Quran ini yang akan kita tekankan adalah mengetahui hukum tajwid dengan model metode pembelajarannya itu take and give, yang nanti kita akan tekankan hukum bacaan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba. Bil haqqi. Musaddiqal lima. Baina yadayhi. Minal kitabi. Wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzila. Ulangi, bima anzalallahu. Wala tattabi'a ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum
yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oke, dari ayat surah Al-Maidah ayat 48 adalah Allah menciptakan manusia beragam macam hanya saja untuk menguji mereka serta memberi kesempatan agar lomba-lomba dalam kebaikan, itu fastabiqul khairat, ya kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, setiap umat tentu memiliki hukum dan syariat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi hidup dan masa mereka. Namun secara akidah tujuannya tetap sama, yaitu bertauhid kepada Allah. Nah, selanjutnya Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga ia bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sebab kitab sebelumnya sudah tidak otentik lagi karena sudah banyak yang dirubah oleh tangan manusia. Ini termasuk dalam kitab-kitab yang banyak dirubah seperti Injil, ya kan, itu banyak yang dirubah atau yang tangan manusia. Nah, yang dari hukum bacaan atau dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat At-Taubah yang tadi. Nah, yang pertama ada hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati tanwin adalah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah mempunyai hukum tersendiri dalam bacaannya. Ada 4 hukum bacaan di dalam hukum nun mati dan tanwin. Salah satunya adalah izhar, idgham, terus iqlab dan ikhfa. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama izhar. Izhar yaitu bahwa dalam arti bahasa izhar berarti al-bayan, yang terang dan jelas, ya. Terus sedangkan menurut istilah pengertian itu menjelaskan agar cara membacanya nun mati atau tanwin jelas dan terang tanpa disertai dengung jika bertemu dengan huruf hijab. Nah, jadi izhar dibaca dengan jelas apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, hamzah, ha, ain, ha, ain, kha, maka dibaca jelas. Contohnya qaumin hadin. Jadi baca nunnya jelas, qaumin, tanwinnya itu jelas, min, n-nya tun, n-nya dia, qaumin hadin, kullun amana. Nah, ketika ada tanwin ketemu dengan huruf izhar yang 6 tadi, ini salah satunya adalah alif. Nah, dibaca jelas suara n-nya. Jadi bacanya kullun amana. Jadi nggak pakai yang namanya dengung, pakai pokoknya jelas, ya. Lanjut deh. Selanjutnya ada idgham. Idgham dibagi dua nih, ada idgham bi gunnah, ada juga yang disebut dengan idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, ya, nun, mim, waw. Nah, beda. Kalau izhar tadi tidak dengung jelas, kalau idgham ini artinya dengung. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Jadi masuk suara n-nya, suara nun-nya ke dalam huruf yang 4 tadi. Apakah dia nun, apakah dia ya? Nah, itu atau misalkan dia waw atau mim, ya. Jadi ketika dia masuk situ, itu makanya dengung, ya. Nah, contoh mai, bukan man lagi tapi bacanya mai. Tadi harusnya kalau dilihat tulisannya mim nun ya. Tapi bacanya harusnya kan man yakulu. Kalau baca secara yang benar itu secara tajwid bacanya bukan man yakulu tapi may yakulu. Nunnya masuk ke dalam suara ya dengan dengung. May yakulu. Nah, beda dengan idgham bila gunnah. Idgham memasukkan juga bila gunnah tanpa dengung. Jadi nun mati atau tanwin ketika ketemu huruf idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Contohnya milladunhu. Beda dengan mayyakulu. Ketika mayyakulu dia dengung, tapi ketika ini mil tetap masuk, nunnya masuk ke dalam suara lam tapi tidak dengung, enggak mil, enggak gitu, tapi milladunhu. Jadi suaranya tetap masuk tapi tanpa dengung. Lanjut deh. Nah, yang selanjutnya iqlab. Iqlab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, berubah suaranya menjadi m.
Nah contohnya ambihum, nun mati ketemu ba, ini juga berubah jadinya bukan an lagi tapi ambihum. Lanjut deh, gitu aja. Nah, ifa nun mati bertemu dengan huruf ifa yang 15, suaranya samar atau berbunyi eng. Nah huruf lima yang 15 itu, nah lihat tata, jada, zaza, syasha, sodo, tozo, fa, kaf. Nah itu hurufnya ada 15. Bacanya mansyuro, nggak bisa lagi mansur atau main, nggak begitu, tapi mansyuro, samar berbunyi suara eng. Udah deh. Kita lihat bagannya. Nah ketika penerapannya. Nah kalimat likulling ja'alna itu hukum bacaan apa? Ikfa. Tanda baca kasrot tanwin bertemu dengan huruf jim. Nih kasrot tanwin ini nih, ya kasrotain bertemu dengan jim, ini disebutnya hukum baca ikfa. Ini kita modelnya adalah take and give, di mana kalian saling memberi pengetahuan dari apa yang kalian tadi saya suruh hafalkan, ya. Dari hukum bacaan yang nanti saya akan berikan, kalian akan menginformasikan hukum bacaan ini kepada seluruh teman kalian. Minimal satu orang itu mencari 5 atau 3 informasi. Nanti hasil daripada take and give ini kita akan evaluasinya. Dari hasil dari pembelajaran model take and give ini apa yang kalian dapat, ya. Oke, kita bagikan ya. Oke, bagi. Ini beneran ini. Dapat ini. Enggak. Saya bercanda. Ya bisa beneran ini, Mas. Sebenarnya pembelajaran penting bener ini. Cuman beda waktunya aja. Nah, kertas yang pertama. Kertas yang Nah, kertas pertama itu yang materi yang harus kalian hafal, ya. Karena saya kasih waktu nanti 10 menit untuk menghafal. Nah, terus ada kertas yang kedua. Kertas kedua ini adalah model pembelajaran take and give. Nah, di mana kalian itu memberikan informasi kepada 5 orang atau 3 orang teman kalian, informasi apa yang kalian sudah dapat atau kalian sudah hafal. Nah, nanti kalian juga akan menerima dari teman kalian. Jadi memberi dan menerima pengetahuan atau materi yang kepada saat ini. Oke, paham bisa situ ya? Paham. Kita tunjuk orang itu. Terus yang kita tanya apa? Nah, yang kamu bukan tanya. Jadi kamu itu yang kamu hafal ini nanti kamu akan menyebarkan kepada teman-teman kamu. Nah, nanti kamu akan mencari juga. Ini kan nama yang kamu beri siapa aja, gitu. Nama yang kamu beri dari pemahaman kamu ini siapa aja. Nah, terus jadi juga nanti kamu juga menerima pemahaman dari orang lain. Ya, ada timbal baliknya. Kalau kamu terima, kamu nggak usah ditulis. Jadi kamu hanya yang memberikan informasi aja yang kamu tulis. Nah, kalau kamu mendapatkan informasinya, nanti kamu nggak usah tulis, tapi kamu harus tulis di buku kalian masing-masing. Ya, jadi buat pengalaman kalian. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk kalian menghafal. Oke. Silakan kalian memberikan kepada teman-teman kalian atau pemahaman kalian tentang materi yang saya sudah berikan. Nah, dari setiap materi yang kalian sudah dapat, minimal kalian memberikan kepada 5 teman kalian informasi tentang materi apa yang kalian sudah dapat. Nah, sekarang dari baris yang depan memberikan materi kepada 5 orang yang kalian akan berikan kepada siapa informasinya. Silakan bagian kelompok pertama, bagian baris yang depan untuk berdiri dan memberikan informasi ke teman-temannya. Oke, silakan berdiri. Ya, nah kamu belakang memberikan informasi. Ya, memberikan informasi ke teman kamu. Nah, teman kamu nanti akan memahaminya sampai dia benar-benar paham. Ayo bang, tuh, ya mencari informasi. Nah, kamu juga nih. Ya, memberikan informasi. Ya, karena itu warna kedua kita terdapat 2 macam, yaitu langsung
yang kalian dapatkan dari teman kalian atau informasi yang kalian dapatkan dari teman kalian, sekarang saya akan menyuruh mengevaluasi dari hasil pembelajaran kita. Siapa yang akan menjabarkan atau menginformasikan yang kalian dapat dari teman kalian? Siapa? Ini dia, saya Pak. Saya Pak, yang saya dapat itu ada 3, ada idgham, izhar, sama iqlab. Yang pertama itu ada idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2, ada idgham biguna dan bila guna. Huruf dikatakan bila biguna apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan dikatakan idgham bila guna apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Terus yang kedua itu ada izhar. Izhar itu artinya jelas. Hurufnya itu ada 6, hamzah, ainha, gha. Dikatakan izhar apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf tadi. Yang ketiga ada iqlab. Iqlab itu artinya menukar. Hurufnya itu cuma ada 1, yaitu ba. Dikatakan iqlab apabila nun sukun atau nun mati atau huruf tanwin bertemu dengan huruf ba. Atas yang kamu dapatkan tadi, yang mungkin dari yang lainnya, dari yang laki-laki mungkin. Baik. Ayo Pak. Pendapat yang saya dapati dari pelajaran ini itu terdapat idgham, izhar, dan ikhfa, dan satu lagi iqlab. Bagi menjadi 2, izhar halqi dan izhar safawi. Dan idgham terdapat menjadi 2 macam, idgham biguna dan idgham bila guna. Dan yang terakhir iqlab. Izhar halqi merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna terang atau jelas, disebut izhar halqi. Hal ini disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut keluar dari dalam tenggorokan hal. Huruf-huruf izhar halqi alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Dan satu lagi izhar safawi. Izhar safawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah bertemu dengan huruf ba. Dan idgham biguna. Huruf-huruf idgham biguna mim, nun, waw, dan ya yang dibaca dengung. Dan idgham biguna, idgham bila guna, huruf-hurufnya lam dan ro. Dan iqlab apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba. Secara harfiah iqlab mempunyai arti menggunakan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Kepada teman-teman kalian yang telah memberikan pengevaluasiannya dalam pembelajaran model take and give. Nah, di sini tugas selanjutnya untuk tugas pada hari ini kita akan mengerjakan LKPD lembaga pendidik yang saya soal sini, kalian tinggal kerjakan di buku kalian masing-masing. Nah, nanti akan dikumpulkan minggu depan ya sesuai dengan jam pelajaran yang sudah ada. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.